Kerangka teoritis mewakili keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep saling terkait, dan penjelasan mengapa Anda percaya bahwa variabel-variabel ini saling terkait dalam sebuah teori, baik model maupun teori mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian sebelumnya di area masalah. Mengintegrasikan keyakinan logis Anda dengan penelitian yang dipublikasikan dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang mengatur situasi sangat penting dalam pengembangan dasar ilmiah untuk menyelidiki masalah dalam suatu penelitian. Proses membangun kerangka teoritis meliputi yang pertama, memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda. Kemudian yang kedua, mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif teori Anda. Kemudian yang ketiga, menyusun teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara variabel dalam model Anda. Nah, dari kerangka teori, hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk menguji apakah teori Anda valid atau tidak. Hubungan yang dihipotesiskan selanjutnya dapat diuji melalui analisis statistik yang sesuai. Oleh karena itu, seluruh proyek penelitian deduktif bertumpu pada kerangka teori. Nah, variabel adalah sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek ataupun orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang-orang yang berbeda. Contohnya, variabel adalah unit produksi, absensi, dan motivasi. 4 jenis variabel utama dibahas dalam bab 1. 1. Variabel dependen, juga dikenal sebagai variabel kriteria. Kemudian yang kedua, variabel independen, juga dikenal sebagai variabel prediktor. Ketiga, variabel moderasi. 4. Variabel mediasi. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan menjelaskan variabel dependen atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, variabel dependen merupakan variabel utama yang dapat diteliti sebagai faktor yang layak. Melalui analisis variabel dependen, yaitu menemukan variabel apa yang mempengaruhinya, jawaban atau solusi untuk masalah tersebut dapat ditemukan. Variabel independen secara umum diasumsikan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Artinya, ketika variabel bebas hadir, variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit peningkatan variabel bebas terjadi peningkatan atau penurunan variabel terikat. Perbedaan antara variabel independen dan variabel moderasi. Yang pertama, sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, atau jika kebutuhan untuk berkembang dan tumbuh dalam pekerjaan sangat kuat, maka semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu, penelitian lain menunjukkan bahwa kemauan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua karyawan. Orang-orang tanpa perbedaan hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampak memiliki keinginan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Variabel mediasi atau variabel intervening adalah variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk memengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya terasa pada variabel tersebut. Dengan demikian, ada kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel mediasi. Bagaimana teori dihasilkan? Kerangka teori merupakan fondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian deduktif. Kerangka teoritis merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis di antara variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah yang diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Komponen kerangka teori. Yang pertama, variabel-variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas.
Yang kedua, model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Dan yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengangkat penelitian ini. Pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dapat diuji yang memprediksi apa yang diharapkan untuk ditemukan dalam data empiris. Hipotesis berasal dari teori yang menjadi dasar model konseptual dan seringkali bersifat rasional. Adapun jenis-jenis hipotesis, yang pertama itu hipotesis terarah dan non terarah. Contohnya yaitu semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, wanita lebih termotivasi daripada pria. Selanjutnya, hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang diberikan label HA. Ketika digunakan, hipotesis nol dianggap benar hingga bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Misalnya, hipotesis nol dapat menyatakan bahwa iklan tidak memengaruhi penjualan atau bahwa wanita dan pria membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Selanjutnya itu hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari hipotesis nol adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara kelompok. Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis yaitu yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, pilih uji statistik yang tepat tergantung pada apakah data yang dikumpulkan bersifat parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, tentukan tingkat signifikan yang diinginkan, yaitu P sama dengan 0,05 atau lebih atau kurang. Yang keempat, lihat apakah hasil keluaran dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi.